Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai jenis dan tata cara perpajakan. Kompetensi dasar 3.1 memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 4.1 mengelompokkan jenis-jenis pajak dan tata cara perpajakan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian pajak. 2. Siswa dapat menjelaskan fungsi pajak. 3. Siswa dapat menjelaskan kedudukan hukum pajak. 4. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pajak. 5. Siswa dapat menjelaskan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 6. Siswa dapat mengidentifikasi tarif pajak. Pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang perpajakan, bahwa pajak adalah kontribusi kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung, serta digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Menurut Profesor Dr. M.J.H. Smith, pajak merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi dari masing-masing individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Di sini kontraprestasi artinya adalah tidak akan mendapatkan timbal balik secara langsung dan individual yang diberikan oleh pemerintah kepada yang membayar pajak. Kemudian, Profesor Dr. Rohmat Sumitro, SH, menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Nah, dapat disimpulkan bahwa pajak itu merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap orang atau badan kepada pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi nanti ada jenis-jenis pajak pemerintah pusat dan jenis-jenis pajak pemerintah daerah. Kemudian, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terbatas surplus, maka digunakan untuk membiayai public investment. Public investment itu merupakan investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dari surplus tadi ya, kelebihan. Fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Namun, dari mana negara memperoleh pemasukan untuk membiayai sekian pengeluaran tersebut? Nah, salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara adalah dari pajak. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pada APBN tahun 2017 misalnya, kontribusi pajak terhadap pemasukan dan belanja negara mencapai 83%. Kemudian yang kedua ada fungsi mengatur atau reguleren. Fungsi mengatur berarti pajak dijadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural, maupun dalam bidang politik. Nah, fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh final 0,5% yang diatur melalui
PP Nomor 23 Tahun 2018 ya. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan. Kemudian, selanjutnya, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah, seperti peningkatan bea masuk maupun PPN impor. Kemudian, selanjutnya adalah fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi ini memang pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Karena dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Demikianlah penjelasan singkat mengenai apa itu pajak dan fungsinya ya, yang penting terhadap pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya adalah hukum pajak. Di sini yang pertama adalah hukum pajak formil. Nah, hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Hukum pajak formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum pajak formil juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum pajak formil adalah tata cara perpajakan. Selanjutnya, hukum pajak yang kedua adalah hukum pajak material. Hukum pajak material mengatur norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, besarnya pajak, dan sanksi pajak yang memuat norma tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan sanksi. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Yaitu sekumpulan peraturan ya yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Selanjutnya adalah perlawanan terhadap pajak. Yang pertama ada perlawanan pasif atau perlawanan pajak yang berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat karena kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, contohnya yang pertama ada pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agraris. Padahal pajak ini diperuntukkan untuk masyarakat di negara industri. Dalam pajak ini, wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan netonya. Untuk itu diperlukan adanya pembukuan. Namun menghitung pendapatan neto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Selain karena pencatatan pendapatan yang akurat sulit dilakukan, mereka juga tidak mampu melakukan pembukuan. Karena itu timbullah perlawanan pasif terhadap pajak. Untuk menghindari hal itu, pajak ditentukan dengan perkiraan jumlah bulat atau atas dasar pendapatan kadastral atau nilai sewa, ataupun atas dasar luasnya tanah yang dikerjakan. Nah, di negara berkembang biasanya negara agraris ini menghubungkan besarnya penghasilan neto dengan luas kepemilikan tanah dan dihubungkan dengan tingkat kesuburan tanah. Di Indonesia mengambil jalan keluar untuk masyarakat kecil yang tidak bisa melakukan pembukuan dengan menggunakan norma perhitungan. Norma perhitungan dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak hanya tinggal menghitung berapa jumlah omsetnya, kemudian nanti dikalikan dengan norma perhitungannya. Kemudian perlawanan pasif yang kedua contohnya adalah pajak kepemilikan permata ya, yang diterapkan di Belgia. Permata adalah benda yang kecil dan sulit sekali dikontrol keberadaannya,
sehingga bisa saja pemilik permata menyembunyikan permata ini agar terhindar dari pengenaan pajak. Kemudian contoh yang ketiga, masyarakat yang hidup di daerah tropis yang hanya memiliki 2 musim sehingga memungkinkan mereka bekerja sepanjang tahun. Hal ini bisa mengakibatkan mereka bekerja lebih santai dan hasilnya tidak optimal. Pendapatan mereka lebih sedikit sehingga penerimaan negara pun akan berkurang. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah subtropis yang memiliki 4 musim. Sebelum teknologi berkembang, mereka tidak bisa bekerja di musim dingin. Karena itu, mereka harus bekerja keras di musim yang lainnya agar kebutuhan di musim dingin bisa terpenuhi. Hasilnya mereka bisa menghasilkan pendapatan yang lebih banyak sehingga uang yang masuk ke kas negara pun akan bertambah. Kemudian contoh selanjutnya adalah untuk pajak yang cara perhitungannya rumit dan memerlukan pengisian formulir yang dulu pula diperlukan adanya penyuluhan pajak. Nah, ini untuk menghindari adanya perlawanan pasif ya terhadap pajak. Jadi setiap tahun ya pemerintah pajak itu harus melakukan penyuluhan dari kantor perpajakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Karena apabila perhitungannya rumit, pengisian formulirnya juga rumit, ini akan menyebabkan wajib pajak akan malas gitu ya untuk melaporkan kekayaannya atau untuk membayar pajaknya seperti itu. Selanjutnya ada perlawanan aktif. Nah, perlawanan aktif ini serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Nah, di sini ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu penghindaran pajak atau tax avoidance, kemudian ada pengelakan pajak atau tax evasion, dan melalaikan pajak. Selanjutnya, teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi, yang menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan serta harta bendanya. Seperti halnya asuransi, untuk melindungi orang dan kepentingan dilakukan dengan membayar premi atau angsuran. Dalam hubungan negara dan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi. Namun, beberapa pakar menentang teori ini sebagai dasar pemungutan pajak, sebab dalam pemungutan pajak, wajib pajak tidak akan diberikan penggantian secara langsung dari negara apabila ada kerugian. Selain itu, antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan secara langsung seperti pada jasa asuransi. Yang kedua ada teori kepentingan. Teori kepentingan ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Sehingga ini merupakan hal yang wajar apabila biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada penduduknya. Kemudian yang ketiga ada teori gaya pikul, yang menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada penduduknya, yaitu berupa perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh setiap orang yang menikmati perlindungan, yakni dalam bentuk pajak. Pajak dipungut sesuai dengan gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Selanjutnya ada teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti, yang mendasarkan pada paham organis Stetler. Paham tersebut mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Persekutuan atau organisasi ada karena adanya individu. Oleh karena itu, apabila persekutuan itu diibaratkan negara, maka setiap individu akan menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara, yaitu dalam bentuk pembayaran pajak. Kemudian, teori asas gaya beli, yang tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak. Namun, teori ini memandang pada efek dan dampak efek yang baik sebagai dasar keadilannya.
Berdasarkan teori ini, fungsi pemungutan pajak diibaratkan sebagai pompa, yakni mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat dengan maksud memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Teori gaya beli mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakatlah yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Selanjutnya adalah jenis-jenis pajak. Yang pertama ada berdasarkan lembaga pemungutan. Nah, di sini ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Nah, pajak pusat ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pajak pusat ini meliputi ada pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, kemudian ada bea materai, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Selanjutnya yang kedua ada pajak daerah yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 atau pajak provinsi maupun daerah tingkat 2 pajak kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Nah, untuk pajak provinsi terdiri dari ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, kemudian pajak rokok, kemudian selanjutnya ada pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, kemudian pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Selanjutnya, berdasarkan cara pemungutan, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Untuk pajak langsung yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain secara ekonomis dan dipungut secara berulang pada waktu tertentu, misalnya setiap bulan atau tahun secara berkala. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya akan dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Nah, contohnya adalah pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya, berdasarkan sifat pemungutan, di sini ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Penentuan pajak harus disertai alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu daya pikul. Kemudian pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi, wajib pajak, dan tempat tinggalnya. Nah, kemudian tata cara pemungutan pajak. Di sini yang pertama ada pengenaan di belakang atau stelsel nyata atau real stelsel. Nah, ini pengenaan pajaknya berdasarkan objek atau penghasilan yang nyata yang benar-benar ada, sehingga pemungutannya dilakukan pada akhir tahun setelah penghasilan sesungguhnya telah diketahui. Yang kedua ada pengenaan dikenakan di depan atau stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Pengenaan pajak berdasarkan anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan 1 tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga besarnya pajak terutang dapat ditetapkan untuk tahun pajak berjalan. Kemudian yang ketiga ada pengenaan campuran atau stelsel campuran. Pengenaan ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan, bahwa pengenaan pajak pada awal tahun dapat dihitung berdasarkan anggapan dan pada akhir tahun besarnya disesuaikan dengan keadaan. Selanjutnya sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System, yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak tersebut. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini yaitu yang pertama,
Pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak. Kemudian wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajaknya. Kemudian hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak atau SKP. Yang kedua ada self-assessment system yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Ciri-ciri self-assessment system yaitu yang pertama wewenang dalam menentukan besarnya pajak terhutang ada di tangan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak aktif dalam menjalankan kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung pajak sendiri, menyetor pajaknya, dan melaporkan pajak terhutangnya. Yang ketiga, dalam sistem self-assessment, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat, kecuali adanya kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang, atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak atau belum dibayar. Yang ketiga ada withholding system yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terhutang dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak atau fiskus. Keunggulan dari withholding system ini adalah wajib pajak yang bersangkutan tidak perlu lagi repot-repot menghitung dan menyetorkan pajaknya karena pekerjaan tersebut sudah dijalankan oleh pihak ketiga. Kelemahannya adalah uang pajak yang telah dipungut oleh pihak ketiga memiliki resiko tidak disetorkan. Pihak ketiga tersebut bisa saja menggunakan uang pajak yang dipungutnya untuk hal lain. Syarat pemungutan pajak. Yang pertama adalah pemungutan pajak harus adil, yaitu syarat keadilan ya, sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan itu harus adil. Yang kedua, peraturan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2. Kemudian, pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Jadi, pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan. Kemudian yang keempat, pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial. Sesuai fungsi budgeter, bahwa biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Kemudian yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Jadi sistem pemungutan yang sederhana itu akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Asas pemungutan pajak di Indonesia yang pertama ada asas domisili atau kependudukan yang menjelaskan tentang pemungutan pajak itu diberlakukan kepada setiap wajib pajak sesuai domisili mereka berada. Yang kedua, asas sumber. Asas sumber ini menjelaskan tentang perlakuan pemungutan pajak disesuaikan dengan sumber di mana ia mendapatkan pendapatan. Yang ketiga, asas kebangsaan diartikan sebagai kewajiban seorang warga negara untuk tetap menyetorkan kewajiban pajaknya kepada negara meskipun saat itu dia tidak berada di negaranya. Bisa saat dia bekerja di luar negeri, bisnis di luar, dan sebagainya. Selama dia masih menjadi warga negara tersebut secara resmi, maka tetap dipungut pajak. Kemudian selanjutnya ada tarif pajak progresif, a progressive tax rate. Nah, tarif pajak ini merupakan besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak atau wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Yang pertama ada tarif pajak progresif, yang merupakan tarif pemungutan pajak yang persentasinya semakin tinggi bila jumlah dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Nah, ini dasar pengenaan pajaknya 50 juta, maka tarif pajaknya adalah 10%. Kemudian ketika dasar pengenaan pajaknya naik ya menjadi 100 juta rupiah, maka tarif pajaknya juga naik menjadi 15%. Jadi kenaikan tarifnya itu ada 5%. Kemudian dasar pengenaan pajaknya naik lagi menjadi 200 juta rupiah. Jadi tarif pajaknya naik lagi 5% menjadi 20%. Selanjutnya, tarif pajak
progresif proporsional. Tarif pemungutan pajak yang persentasinya naik semakin besar dari nilai dasar pengenaan pajak, di mana kenaikan persentasinya tetap di setiap meningkatnya dasar pengenaan pajak untuk jumlah tertentu. Jadi, dasar pengenaan pajaknya dari 0 sampai dengan 10 juta rupiah, tarif pajaknya adalah 15%. Di atas 10 juta rupiah sampai dengan 25 juta rupiah, 25%. Di atas 25 juta rupiah, tarif pajak yang dikenakan adalah 35%. Selanjutnya, progresif degresif, yaitu tarif pajak yang berupa persentase yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, di mana kenaikan persentase menurun di setiap meningkatnya dasar pengenaan pajak dalam jumlah tertentu. Jadi dasar pengenaan pajaknya 0 sampai dengan 10 juta, tarif pajaknya 15%. Di atas 10 juta rupiah sampai dengan 25 juta, 25%. Di atas 25 juta rupiah, tarif pajaknya adalah 30%. Kemudian tarif pajak proporsional, proportional tax rate, tarif pajak dengan persentase tertentu yang sifatnya tetap atau tidak berubah. Semakin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula jumlah utang pajak yang harus dibayar. Namun persentasenya itu tetap sama ya. Dasar pengenaan pajak 1 juta rupiah, tarif pajaknya 10%. Kemudian dasar pengenaan pajak untuk 10 juta rupiah, tarif pajaknya 10%. Dasar pengenaan pajak 100 juta rupiah, tarif pajaknya 10%, sama ya. Dasar pengenaan pajaknya 1 miliar, tarif pajaknya adalah 10%. Nah, jadi kenaikan tarif pajaknya itu sifatnya tetap ya, tidak berubah. Kemudian tarif pajak degresif, degresif tax rate. Tarif pajak degresif tax rate adalah tarif pajak dengan persentase semakin menurun jika dasar pengenaannya semakin besar. Nah, ini contohnya. Dasar pengenaan pajak 50 juta, tarif pajaknya 30%. Kemudian dasar pengenaan pajaknya 500 juta, tarif pajaknya 20%. Dasar pengenaan pajaknya di atas 5 miliar, itu tarif pajaknya 10%. Kemudian tarif pajak tetap. Di sini tarif pajak yang jumlah nilainya tetap tanpa melihat besarnya dasar pengenaan pajak. Jadi dasar pengenaan pajaknya mulai dari 1 juta, 5 juta, 25 juta, 50 juta, tarif pajaknya tetap Rp6.000 seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.